Jadi trailing stop. Trailing stop, kalau secara manual, notebook Anda harus nyala terus. Coba aja Anda trading manual. Kan notebooknya harus nyala terus kalau trailing stop, nggak bisa dimatikan. Begitu notebook Anda dimatikan, trailing stopnya nggak fungsi. Maka Anda harus perlu robot, VPS, dan lain sebagainya. Jadi itulah konsep Let's Profit Run. Itulah salah satu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dimiliki oleh robot ini. Paham ya? Jadi saya harap poin-poin ini Anda mengerti maksudnya. Kemudian berikut yang perlu Anda perhatikan adalah kreativitas atau upaya, ini dulu yang bawah, untuk tetap bisa profit pada saat misalkan terjadi floating loss. Jadi, ini robot ada yang disebut dengan istilahnya grid. Ini grid. Ada trigger. Ini seperti buy limit lah. Tapi perlu konfirmasi, kalau misalkan harga turun 3% dari entry atau first buy-nya, maka dia akan 2 kali lipat, berarti 10% dari modal, karena first buy-nya kan di set 5%. Bisa lebih kecil nggak? Bisa. Tapi biasanya nggak bisa dikutak-atik nih biasanya. Maksudnya dikutak-atik tuh untuk mendapatkan profit yang sangat besar, first buy-nya kita hajar aja seperti Anda menghajar lot istilahnya di dalam trading forex world. Nggak bisa. Jadi udah memenuhi unsur-unsur risk ini robot. Oke? Anda suruh dia misalkan langsung aja first buy-nya 50% dari modal. Nggak bisa. Kalau robot lain biasanya 10% nih. Kalau di BTS 5%. First buy. Nanti turun 3%, dia akan entry 2 kali 5%. Dengan modal berarti 10% di sini. Turun 6%, 6% dari harga rata-rata ya. Dari first buy, plus misalkan dari trigger 1 kebuka, first buy tambah trigger 1 dibagi 2, baru turun 6%. Terus setelah turun 6%, dia naik 0,2%, ini confirmation, baru dia buy. Nah, kalau semuanya udah kebuka, nanti dia jalan trigger nih. Trigger di sini ada 10. Ini juga bisa disetting, 5 saja boleh, dan lain sebagainya. Jadi, misalkan pada saat terjadi floating profit atau istilahnya nyangkut, ini robot kreatif, ini robot nggak malas dalam tanda kutip. Dia tetap berusaha untuk mencari profit. Dan ingat ya, bahwa yang namanya floating loss itu, nyangkut itu, dalam instrumen investasi apapun ada. Contoh, saya beli apartemen. 6 bulan kemudian harganya nggak naik, malah turun. Apartemen loh. Itu berarti nyangkut. Contoh, istri saya beli emas di harga 1,2 juta. Sekarang 900.000, itu nyangkut. Jadi maksud saya jangan lebay terhadap sebuah peristiwa nyangkut. Itu biasa. Cuma nyangkut di sini diupayakan. Jangan di instrumen investasi yang ada leverage-nya misalkan 1:100. Bahaya besar. Kalau 1:1 masih aman. Instrumen yang kita tradingkan, saham misalkan blue chip. Kalau cryptocurrency, yang jangan micin. Dan hitungnya dari modal entry, ya. Dari modal entry. Jangan modal total. Jadi misalkan gini loh. Anda trading saham Cardano. $250 modal Anda. Entry pertama 12,5. Misalkan, kan 5%. Entry kedua, 2 kali 12,5. Terjadi averaging. Berarti 12,5 tambah 25. Berarti modal Anda 12,5 tambah 25, 37,5. Floating loss yang terjadi, kalau dihitung prosentase, dari modal Anda entry. Jangan Anda hitung dari modal total. Kenapa? Karena kalau di cryptocurrency atau di saham, Anda punya modal 250, kemudian Anda entry 37,5, maka 250 kurang 37,5-nya itu aman. Tidak akan terkutak-atik, betul nggak? Yang menurun itu dari 37,5-nya. Beda dengan trading forex gold online loh. Sampai sini bisa diterima perbedaannya?
Jadi beda. Kalau di Forex Gold online hati-hati. Anda punya duit $1.000, Anda terfloating loss $100, $300, bisa makan modal total. Tetapi kalau Anda trading di cryptocurrency saham, misalkan $1.000, Anda entry, beli koin $100, maka yang berkurang itu yang $100, $900-nya aman. Ini banyak yang nggak paham. Makanya saya benar-benar ini edukasi ya. Mirip sekali dengan saham. Dan menurut saya lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa, Anda bayangkan, kita bisa trading Sabtu Minggu. Dan trading Sabtu Minggu yang kita lakukan, termasuk malam hari, karena kalau saham kan nggak bisa malam hari, kita gunakan robot dengan resiko yang sama dengan saham. Kan konsepnya seperti itu. Nah, kemudian dia tahan terhadap badai. Nah, ini ya. Ini hanya sekedar contoh ya. Ini buka BTC tanggal 27. Nah, kemudian dia averaging 1, averaging 2, averaging 3, averaging 4, averaging 5. Ini follow master ya. Saya bukan mempromokan seseorang master. Enggak, ini contoh kasus. Oke? Ini follow master nih. Ya. Nah, ini Anda perhatikan terakhir averagingnya tanggal 28. Jadi dalam tempo 28 hari, 28 hari. 2 hari, ini terhitung sangat agresif nih. Master ini, ya. Ini bukan soal salah benar ya. Investasi itu adalah soal penerimaan terhadap sebuah resiko. Kalau saya bagi 3. Konservatif, moderat, dan agresif. Ini masuk agresif. Jadi dalam tempo 2 hari saja dia buka 1, 2, 3, 4, 5, 6 posisi dan sampai dengan sekarang gantung. Tetapi lihat ya, dia tidak pasrah. Ada grid. Anda hitung nih gridnya nih, 1 ya. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, total ada 33. Jadi, pada saat menunggu floating loss, itu yang saya bilang, robot ini tidak pasrah. Robot ini nggak males. Kalau robot lain biasanya, ya udah, floating loss dia diem aja. Kita harus injek dana atau kita cut loss. Sementara robot ini tetap bekerja copi-copi dalam tanda kutip. Kalau Anda perhatikan, memang ini kelihatannya kecil, $0,1. Tapi kalau kali 33 kan $3,3. Sedangkan modal yang ditradingkan itu paling sekitar $75. 3 kali buka dia atau 4 kali buka.